Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu 'an ba'diz zuhadi wa hum alladhina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Wal maqalatu utawi dawuh al-ashiratu kang kaping 10 iku amba dizuhadi dan riwayataken saking sebagiane ahli zuhud. Wahum utawi az-zuhad iku alladzina wong akeh ihtaqaru kang padha nginakaken sapa alladzina ihtaqaru kang padha nginakaken sapa alladzina atau kang padha milang-milang ino sapa alladzina ad-dunya ing dunya walam yubalu lan ora merduli sapa alladzina walam yubalu lan ora merduli sapa alladzina biha kelawan ad-dunya bal akhadu balik nganaf sapa alladzina minha saking ad-dunya qadra daruratihim ing kira-kirane darurate alladzina qadra daruratihim ing kira-kirane darurate alladzina man utawi sapa wonge iku aznabah lamun nglakoni dosa sapa man damban kelawan dosa iku aznabah lamun nglakoni dosa sapa man damban kelawan dosa ay tahammalahu tegese nanggung sapa man ing damban wa huwa halih utawi man iku yadhaku guyu sapa man iku yadhaku guyu sapa man ay wal halu tegese utawi tingkai iku annahu sak temene man iku yafrahu bungah sapa man bitahammulihi kelawan nanggung ad-dunub atau zamban itu bitahammulihi kelawan nanggung zamban lek ngono fa innallaha moko sak temene Allah iku yudkhiluhu nglebokaken sapa Allah ing man iku yudkhiluhu nglebokaken sapa Allah ing man annara ing neraka wa huwa halih utawi man iku yabki nangis sapa man iku yabki nangis sapa man li anna haqqahu krana sak temene hakim man iku ayyan damah yen to getun sapa man
iku ayyan damah yen to ketun sapa man wa yastaghfira lan yen to amrih ngapura sapa man wa yastaghfira lan yen to amrih ngapura sapa man Allah taala ing Gusti Allah taala. Lidzalika krana arae mengkono-mengkono aznaba damban krana arae mengkono-mengkono aznaba damban wa man utawi sapa wonge iku ahlamun taat sapa man wa huwa halih utawi man iku yabki nangis sapa man iku yabki nangis sapa man alasane nangis hayaan krana isin minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala wa khaufan dan krana wedi minhu saking Gusti Allah ta'ala ala taksirihi ing atase pepekone man ala taksirihi ing atase pepekone man fi tilka taati ing dalem mengkono-mengkono taat. Fa inna Allah ta'ala moko sak temene Allah ta'ala iku yudkhiluhu bakal nglebokaken sapa Allah ing man iku yudkhiluhu bakal nglebokaken sapa Allah ing man al jannatah ing swarga wa huwa halih utawi man iku yadhaku guyu sapa man ayyafrahu tegese bungah sapa man ghayatal farahi kelawan katoke bungah ghayatal farahi kelawan katoke bungah lihusulil matlubihi krana hasile perkara kang den arep man atau perkara kang den purih man wa huwa utawi matlubihi iku afwullahi ta'ala pengapurane Gusti Allah ta'ala iku afwullahi ta'ala pengapurane Gusti Allah ta'ala wal maqalatu utawi dawuh al hadiyata asyrotah kang kaping 11 iku amba'dil hukama'i dan riwayataken saking sebagiane pira-pira aulia atau waline Gusti Allah ail aulia tegese pira-pira kekasih Allah la tahkiru ojo ngremehaken sapa sira kabeh la tahkiru ojo ngremehaken sapa sira kabeh ad-dunuba ing pira-pira dosa as-sigara pira-pira kang cilik ay la ta'uddu tegese ojo milang-milang sapa sira kabeh ay la ta'uddu tegese ojo milang-milang sapa sira kabeh ing dunub sigoron ingkang pira-pira cilik atau pira-pira ingkang cilik fa innaha moko sak temene adzunub iku tatasya'abu dadi cawang-cawang opo ad-dunub iku tatasya'abu dadi cawang-cawang minha saking ad-dunub itu ad-dunub as-sigor itu minha saking ad-dunub as-sigor opo ad-dunubuh pira-pira dosa opo ad-dunubu pira-pira dosa al-kibaruh pira-pira kang gedhe wa aidan lan halimane rubbama yakunu kadang-kadang ono
Apa ghadabullahi ta'ala bentune Allah ta'ala? Apa ghadabullahi ta'ala bentune Allah ta'ala iku fitil kasigori ing dalem mengkono-mengkono pira-pira dosa cilik. Iku fitil kasigori ing dalem mengkono-mengkono pira-pira dosa cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu 'an ba'diz zuhadi wa hum alladziina ihtaqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Makalah yang ke-10 yaitu diriwayatkan dari sebagian ahli zuhud. Siapakah ahli zuhud itu? Mereka adalah orang-orang yang menghinakan dunia, memandang dunia itu sebagai hal yang sangat hina, dan dia tidak pernah peduli akan keberadaan dunia. Banyaknya dunia tak membuat dia bangga, kurangnya dunia pun tak membuat dia itu sedih. Ini yang dikatakan orang yang zuhud. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Akan tetapi orang-orang yang zuhud itu mengambil dari dunia apa saja yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau melebihi dari kebutuhan maka tidak akan diambil. Inilah hakikat daripada zuhud. Jadi orang yang mendapat gelar zuhud yaitu orang yang memang dalam hatinya tak ada sedikit pun cinta, ambisi akan sebuah dunia. Tak endi di situ pengetero cek tekina masalah dunia. Bahkan dunia itu dianggap hina menurut dirinya. Perkara yang tidak patut untuk berlebih-lebihan dicari. Dan bahkan keberadaan dunia itu tidak membuat dia itu bangga dan bahagia. Begitu pula hilangnya dunia darinya itu tidak membuat dirinya menjadi susah dan bersedih. Hanya saja karena hidup di dunia, mereka orang-orang ahli zuhud itu faham akan kebutuhan dan bekal hidupnya itu harus mengambil dari sebagian dunia. Jadi alaqoh juga ahli zuhud itu iktisab, mencari makan, mencari minum dan mencari kebutuhan. Ia mencari juga tapi sesuai kebutuhan. Man aznaba dzamban tahammalahu wa huwa yadhhak ay wal halu annahu yafrahu bi tahammulihi fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabki. Dawuh beliau, barang siapa yang melakukan satu dosa, yakni menanggung satu dosa, sedangkan dia itu dalam kondisi sangat bahagia akan dosa tersebut. Melakukan dosa, hatinya bahagia, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dalam kondisi susah, sedih dan menangis nanti di yaumil kiamat. Kenapa kok demikian? Karena sejatinya orang yang melakukan dosa dan kesalahan itu seharusnya merasakan yang namanya penyesalan, dan di situ seharusnya memohon ampun kepada Allah untuk semua kesalahan dan dosanya. Ini malah justru tertawa dan bangga. Jadi ini balasan. Ketika ada orang yang maksiat minum minuman khamr, dia bangga pamer di hadapan teman-temannya. Kamu minum khamr sudah berapa kali? Kata temannya, saya 1 kali. Wah, apa 1 kali?
saya itu minum khamr 1 drijen misalkan, atau 1 tong sudah saya minum sekalian. Kamu pernah bunuh orang apa enggak? Enggak pernah, kata temannya. Alah, kamu itu lanang apa wedok misalkan, kamu itu cowok betul atau cowok pura-pura. Tirulah saya ini membunuh orang sekarang itu terhitung sekitar 99 orang misalkan. Bangga dengan perbuatan dosanya, itu kan bangga, pamer itu. Lah apa nanti balasan bagi orang yang semacam itu? Maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam ekspresi dan kondisi yang terbalik. Yang dulunya bangga, ketika masuk ke dalam neraka menjadi orang yang paling sedih, paling memilukan nasibnya, dan paling susah juga disertai dengan tangisan-tangisan yang membuat orang lain itu tidak tega melihatnya. Mengganti-ganti orang nikah pokok ngelampain dosa, aromasa sadar diri cuman itu salah, nyoon seporah kepengiran, kudu kastah bededeng jateh, maka nanti akan mendapatkan jaminan ampunan dari Gusti Allah. Ini ada kaitan dengan bab yang tadi malam, kesombongan. Dia itu salah, bangga lagi. Kadang ada demikian, itu ada. Di sebagian santri pun juga ada yang punya sifat demikian. Melanggar itu jadi bahan yang dibanggakan. Kakek biasa keluar dari pondok lebet dimo, ngetok go lebeng budi desa. Jangan saya sombong itu. Saya itu kalau melanggar di pondok biasa lonjak waker. Apa kalau lebet labeng ya cemen itu. Bodoh sesombongan boleh. Apa lonjak waker jiki taruhan. Cecel terongko, derma lebet ya dan pengurus kok. Gerbang utama lebet lemule tak tahu sama ngomongan, tahu samit pamitan. Bangga dengan pelanggaran yang dimiliki. Cecel terongko, mentar kemacung, tak tahu mana helman, beda polisi. Siolen mi kok ya dan polisi. Salah siolen kok tangkui helm, gocengan kentelo, tunggangin buri mi kok polisi. Itu kan bangga dengan pelanggaran. Dan orang-orang semacam ini itu tidak akan lama hidupnya. Walaupun lama nanti akan balasannya akan penyaman sebanding dengan apa yang dibanggakan. Kesedihannya pun juga sama. Oleh karena itu, wes tak usah bangga-banggaan tentang masalah maksiat, tentang masalah pelanggaran. Kalau bisa kita itu harus malu sebetulnya. Beda catatan dari pengurus pelanggaran Ananda ini sekian, jenis pelanggarannya ini, tindakannya ini. Itu kalau ada nama sampean harus malu. Duh mantar ya Allah, mantar tak datang nyamah misalkan. Ini jangan diharapkan nanti. Tangkan apa tak bujeng 3 kali. Duh mantar kok kemarin tak bujeng 5 kali 10 kali tak. Engko apa amir katanya ceceng koreh preman kun bodoh. Apa maksudnya? Kemudian barang siapa yang di situ taat kepada Allah dalam kondisi menangis kepada Allah, haya'an minallah wa khaufan minhu ala taqsirihi fi tilka ta'ah, dia itu nangis disebabkan malu kepada Allah dan takut kepada Allah atas sebuah keteledoran selama itu terkait masalah ketaatannya terhadap Gusti Allah. Ini ada 2 jenis kedua, orang yang taat ke pengiran ben selalu nangis etunya. Karena aromasa ibadah taat ke pengiran ni selalu teledor, merasa banyak kekurangan masih. Apa balasannya bagi orang tersebut? Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Orang yang semacam itu akan dimasukkan oleh Allah ke surga dalam kondisi bahagia cek pungan ghayatul farahi, dengan bangga dan bahagia
yang paling maksimal bangganya. Loh, ini karena orang sekelem jaga malam tahajud munajat ke pengiran, nangis ke pengiran, mekeren kerusakan aben, mekeren kekurangan aben, kecacatan aben di dalam ibadah, maka balasannya nanti akan tertawa. Tertawa di sini maksudnya ayyafrahu, yaitu bahagia. Yol-yolan masuk ke surga. Itu karena lambuk sering nangis itunya. Nangis benih mikirin utang gitu. Tapi nangis karena abuk merasa banyak kekurangan dalam ngabdi dak Gusti Allah. Kemudian orang tersebut nanti di yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi bahagia. Alasannya apa dia itu bahagia? Karena tujuan yang selama ini dicari selama di dunia itu sudah dicapai. Apa tujuannya? Afwullah, ampunan dari Gusti Allah, pengapuran pengiran. Itu harapan utama kita nanti di yaumil qiyamah. Kemudian makalah yang ke-11 yaitu diriwayatkan dari ba'dil hukama, sebagian waliullah. Hukama ini ada yang menafsiri waliyun min auliyaillah atau aulia. Kalau kemarin yang menafsiri hukama dengan tafsir yang lain yaitu al-alimi nabi zatillah al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Hukama nikah orang sepancen kenal Allah, orang sepancen perkataan dan kelakuan nikah selalu benar karena selalu dibimbing oleh Gusti Allah. Nikah adabu, la tahqirud dzunubas shighar, jangan sampai kalian itu meremehkan dosa-dosa kecil. Ja'aremeaki dosa senajan itu kecil menurut pandangan sampean. Sebetulnya dosa itu tidak ada kecil besarnya. Dosa itu dicakup oleh satu istilah yaitu pelanggaran. Senyamana pelanggaran itu berarti tak taat, tidak tunduk dan melanggar. Kenapa kok ada istilah dosa ni kebederajah begini? Karena untuk memudahkan orang yang melaksanakan dosa cara bertobat kepada Gusti Allah. Makanya cara tobatnya untuk dosa-dosa kecil itu banyak macamnya, termasuk fi'lul hasanat, melakukan beberapa kebaikan itu bisa tamhus sayyi'at, menghapus beberapa keburukan. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ngaji nggak makin ini bisa menghapus dosa. Kemudian di situ mandi di yaumil jumu'ah, berjalan kaki menuju masjid, itu semuanya mukaffirun lidzunub, menghapus beberapa dosa, dan itu dosa kecil. Lah ini ada istilah baru yaitu dosa besar yang tobatnya itu tak semudah dosa kecil, menggunakan taubat khusus. Taubat khusus itu salah satunya adalah memang betul-betul melaksanakan tobat kepada Allah sesuai dengan rukun-rukunnya tobat. Tobat itu benar rukunnya yang harus kita penuhi. Tidak serta-merta ya Allah sepuluh Gusti. Kalau itu saja, itu bukan demikian tobat. Termasuk salah satu rukun berjanji dan beriktikad dalam hati untuk tidak mengulangi dosa yang serupa. Salah satu juga rukunnya memang betul-betul ada rasa penyesalan di hati. Tidak boleh orang itu artinya tidak cukup gitu. Tobat dengan bangga di hati melakukan dosa, kemudian di lisan minta sepura. Ini salah satu cara tobat khusus untuk dosa besar. Dan yang menghapus pun di situ juga ibadah-ibadah khusus. Salah satunya haji yang mabrur, itu bisa menghapus dosa besar.
Makan makin dia kita haji maternu ke situ bisa dapat ke tanah suci. Karena orang nikah melepon pleman dari tanah suci, insyaallah menhaji nikah mabrur setuju sah rajah atau begini nikah sobung. Jadi pleman dalam kondisi nol angkanya, tak berdosa seperti bayi yang dilahirkan dari seorang ibu di hari kelahirannya itu kosong, tidak ada dosa sama sekali. Itu kalau catatannya mabrurun. Tapi kalau tidak mabrur tapi mabur aduh, maka di situ tidak akan memiliki faidah yang demikian itu. Yang kedua yang bisa menghapus dosa, kemarin kita sempat ngaji, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, pembecek pemapan sampean kelaban hubungan bendeng sepo. Insyaallah ma pana sampean bendeng sepo itu juga bisa menghancurkan dosa-dosa besar yang ada pada diri kita. Ini fadilahnya becek kepada kedua orang sepo. Aila ta'udduha sigoron fa innaha tatasha'abu minha dzunubul kibar. Artinya kita jangan menganggap dosa kecil itu ya kecil, efeknya kecil, dampaknya kecil, godobnya, murkanya Allah itu kecil kepada kita. Jangan beranggapan demikian. Kenapa? Karena banyak di situ dosa-dosa besar yang muncul gara-gara dosa kecil. Kayak gini, dosa besar itu nanti bisa didapat daripada kita melakukan dosa-dosa yang kecil terlebih dahulu. Artinya apa? Kita jangan meremehkan hal kecil dalam hal apapun. Ini masyhur, dulu pernah kita disinggung. Al-mataru asluha al-qutra. Hujan itu berawal dari gerimis. Sedang-kadang gerimis itu kalau tetap dibiarkan gerimis itu terjadi, bisa-bisa wilayah atau daerah manapun bisa tenggelam gara-gara gerimis yang tetap dibiarkan. Hati-hati dengan sesuatu yang kecil. Pohon yang begitu besar itu gara-gara asalnya sesuatu yang kecil. Apa asalnya pohon? Bibitnya pohon. Manusia ini bisa jadi manusia, jangan diremehkan. Kenapa? Karena dulu berasal dari mani yang kecil. Karena mani ini pakun bendem dalam rahim, pas menjalar, mengembang, berkembang sampai ditinggal sampai nih bersak kodungan, bersak songkokan, bersesak ngerosak itunya. Itu semuanya berawal dari cairan. Ini hal kecil tapi ketika dibiarkan jadi besar. Kemudian az-zina asluha an-nadhar. Zina itu adalah dosa besar yang mana sababnya di situ hanya persoalan kecil. Apa? Memandang. Makanya kita kenal dalam fikih muqaddimatuz zina, yaitu an-nadhar. Awal atau muasalnya zina itu adalah dengan memandang. Pertama kita mandang perempuan, kok cantik, kita terpesona, ingin menyentuh dia, kemudian ingin memeluk dia, kemudian ingin dan melakukan perzinahan. Itu awalnya berasal daripada memandang. Itu saja. Al-qatlu asluhu fasadul kalam wa fasadul lisan. Pembunuhan itu adalah kriminal besar. Tapi kalau sampean pikir pembunuhan itu berasal dari hal kecil. Apa itu? Kerusakan lesan kita, kerusakan kita dalam berbicara. Omong sekuni nyenggol ke hati orang bisa diate, bisa alaben. Sampean tak terima, emosi juga alaben, langsung di situ bacok-bacokan. Acarok, akeket pada mate. Ada bahasa sitong mate, sitong iyo kom. Itu gara-gara apa? Hal sepele pertama.
yaitu hanya gara-gara omong tak yator, gara-gara rosa ka omongan. Sedang-kadang tretan atau karbede tretan hanya gara-gara omongan yang tidak bisa diatur sampai nyinggung adina tretan sitong nah. Sampai sedang-kadang pegek saumur. Ini masalah sepele. Oleh karena itu, masalah dosa pun itu juga jangan sampai sampean sepelekan. Karena sedang-kadang juga rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka sighar. Karena sedang-kadang bentune pengiran itu berada dalam dosa kecil kan. Ambean ketika ingin jatuh pada lembah maksiat, yang sampean pikirkan, ini saya nyolong pulpen, ini secara dohir dosa kecil, tapi mungkin Allah ni ketak senang, Allah ni kebentuk kegula gara-gara ngicok ni kan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi di setiap dosa-dosa kecil mungkin di sana ada murkanya Gusti Allah. Dan ini dulu pernah dialami oleh Syekh Al-Barsiso. Derma Syekh Barsiso ketika disuruh oleh setan, disuruh oleh iblis untuk memilih 3 kriminal. Yang pertama merkosa ring bini, yang kedua matiin orang, yang ketiga nginom khomer. Dia itu memilih dosa yang paling ringan, yaitu meminum khomer. Kenapa? Karena menginum khomer bahayanya pada dirinya menurut dia. Menmatiin orang, nikah dolim ke orang lain, merkosa orang, nikah dolim ke orang lain. Akhirnya mele minum khomer. Aremeaki dosa segini. Karena di sana dia memilih dosa khomer, akhirnya bercabanglah akalnya. Semakin arancak dari khomer itu dia mabuk. Setelah mabuk, dia itu menyaksikan si penjual khomer itu seorang gadis. Akhirnya diperkaos. Ketika diperkaos, akhirnya di situ sang suami datang. Karena emosi, acampur tako sampur kelaben mabuk di sana, akhirnya sang suami dibunuh. Paten selagi 3 dosa sekaligus itu dilakukan. Wes tak mari kelak dia. Akhirnya dihakimi oleh masyarakat gentong cetak sabek bebe soko sabek iat tas. Tidak ada satupun orang yang mau menolong. Akhirnya datang pole iblis. Ayo siapa sih gelem nolongin kakek menking beningko menpancen kakek terus selamat setiap teroki atau beda kepengiran minta bantuan ke sengko tapi beda syarat dah. Dalam syaratnya kakek kudu asujud kangko aja wab senyaman Syekh Barsiso. Engkau tak bisa sujud dalam kondisi ngaria. Bersujud ni banyak macam, berarti cerdas kia iblis berarti. Sujud dia banyak macam, cukup kelaban isyarah saja menundukkan kepalanya atau paling tidak dengan hatinya meyakini bahwa saya itu Tuhannya. Maraji selamat kakilah, maraji wasilah beres atau berkepengiran. Cukup coba iblis. Dilalah ketika yumi'uh biroksi, dia itu isyarah dengan kepalanya untuk sujud kepada iblis. Abereng ketekanan malaikat maut alias Izrail. Masya Allah, na'udzubillah waliyadzubillah. Ketika dia sudah murtad musyrik, abereng kelaban patih mati dalam kondisi su'il khotimah, coba neng akhir odi. Oleh karenanya itu berawal dari apa? Dosa ini kan nginum khomer. Kalau dibandingkan dengan dosa yang lain, membunuh dan berzina. Maka aja ini jadikan pedoman, jangan sampai kita sekali-kali memandang dosa dengan statusnya. Ini besarkah atau kecilkah? Jangan sampai. Karena sedang-kadang Allah ini ketak senang walaupun itu dosa kecil. Karena itu pelanggaran juga. Gitu kan? Pun wal maqalatu as-saniyata asyrata anin nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab.